Salam revival, salam kebangkitan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sedang merayakan Hari Ibu. Jadi saya mengucapkan Happy Mother's Day. Bagi yang tinggal di Surabaya, Happy Mbok Day. Ya, kan orang Indonesia panggil Mbok. Kemudian bagi yang tinggal di Jakarta, Happy Emak-emak Day, ya kan? Saya baca kisah tentang emak-emak di Jakarta, katanya kalau naik sepeda motor, sign-nya, ratingnya ke kanan, tapi beloknya ke kiri. Ya, itu adalah keistimewaan emak-emak. Bapak Ibu sekalian, tema gereja kita untuk bulan Mei ini adalah pertobatan. Ya, tema besarnya adalah revival. Jadi kalau kita mau mengalami revival, perlu namanya pertobatan. Dengan kita bertobat, maka akan terjadi revival. Ya. Nah, untuk bertobat itu dibutuhkan informasi. Ya. Setelah ada informasi, maka kita bisa termotivasi. Setelah termotivasi, maka harus ada aksi. Jadi informasi, motivasi, dan aksi. Ya, di sini ada Bapak Denny Kwe. Saya pernah mendengarkan kesaksiannya bagaimana beliau ini dulu merokok. Ya, merokok sampai satu hari itu berapa batang rokok ya, amat sangat banyak ya. Nah, kita tahu merokok itu di setiap bungkus rokok ada catatannya bahwa merokok yang jelas tidak baik buat kesehatan dan lain sebagainya ya. Entah apa kemudian Bapak Denny Kwe ini termotivasi ya, entah karena tulisannya atau karena informasi apa, tapi satu kali beliau ini termotivasi untuk berhenti merokok. Maka kemudian tinggal beraksi aja, ya, tinggal beraksi dan tiba-tiba aja yang sudah merokoknya sekian tahun, Bapak Denny Kwe itu berhenti merokok. Dan saya mendengarkan kesaksian dari Bapak Denny Kwe ini juga mendengarkan kesaksian daripada banyak orang tentang merokok dan lain sebagainya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus itu bisa untuk kemudian terjadi pertobatan. Tapi itu namanya pertobatan yang terbatas, ya, terbatas. Tapi bayangkan kalau informasi itu adalah firman Tuhan. Ya, dan kemudian setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita termotivasi untuk menghidupi firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita beraksi. Ya, jadi informasinya firman Tuhan, kemudian kita termotivasi, dan untuk beraksi, kita mendapatkan kekuatan daripada Roh Kudus. Maka yang terjadi adalah pertobatan yang sejati, pertobatan yang total. Jadi misalnya sebelum kenal Tuhan itu ya merokok, minum mabuk, berjudi, kemudian melakukan berbagai macam dosa, kemudian hidupnya nggak karu-karuan, malas, kemudian pakaiannya asal-asalan aja, nggak mau pakaian yang rapi, rambut nggak pernah disisir, mandi juga jarang-jarang. Tapi begitu dia mendapatkan informasi firman Tuhan, termotivasi, dan dengan pertolongan Roh Kudus dia beraksi, maka terjadi pertobatan secara total. Sehingga apa? Terjadi revival di dalam kerohaniannya, dalam hidupnya pribadi, kalau sudah menikah, dalam keluarganya juga terjadi yang namanya revival. Kalau dia sudah bekerja atau sebagai seorang pelajar, kemudian terjadi revival, belajarnya lebih lagi, kalau bekerja, bekerjanya lebih rajin dengan hikmat daripada Tuhan, dan kemudian keuangannya diberkati oleh Tuhan,
dan bahkan kemudian karakternya semakin serupa dengan Kristus, dan kemudian makan makanannya mulai dijaga, makan yang 4 sehat, 5 sempurna, kemudian rajin olahraga, sehingga kemudian tubuhnya sehat, panjang umur, dan bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di hari Mother's Day ini, biarlah apa yang saya sampaikan bisa menjadi informasi buat setiap kita yang belum menikah, misalnya ada pria atau wanita yang mempersiapkan diri untuk menikah, bisa tahu bagaimana nanti kalau punya istri, memotivasi istrinya menjadi mama yang baik. Buat yang sudah mama-mama, bagaimana nanti menjadi mama yang baik, mama yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, saya beri judul renungan pada hari ini adalah warisan rohani seorang mama. Yuk bersama saya ucapkan warisan rohani seorang mama, 2, 3. Warisan rohani seorang mama. Pepatah Indonesia ada mengatakan begini, saya suka sekali dengan pepatah ini, bahwa kasih anak itu sepanjang galah. Ya, galah itu, saya tahu galah itu ya panjangnya nggak mungkin lebih dari 6 meter lah ya. Kalau udah lebih dari 6 meter, susahnya luar biasa untuk membawa galah itu. Jadi galah itu sangat terbatas. Pepatah Indonesia berkata bahwa kasih anak itu ya sepanjang galah itu, tapi kasih ibu itu sepanjang jalan, ya, sepanjang jalan. Bapak Ibu sekalian, itu jalan ya terus nambah. Ya, kita nggak bisa ngukur tuh jalanan di dunia itu ada berapa panjangnya. Itulah kasih seorang ibu sepanjang jalan, artinya sepanjang masa kasih seorang ibu tidak ada batasnya, ya. Tapi Alkitab bilang begini, mungkin ada ibu yang kasihnya cuman terbatas sedikit, yaitu kasus yang lain dan persentasenya sangat kecil, ya. Jangan dilihat yang itu, tetapi secara umum kasih seorang ibu itu tidak ada batasnya. Tadi malam saya mendengarkan khotbah dari seorang pendeta di Jakarta, di mana gerejanya mengadakan ibadah Mother's Day. Ya, dia menyampaikan satu fakta bahwa di New York itu ada seorang wanita yang membuka jasa sebagai seorang mama, ya, jasa sebagai seorang mother, dan jasa itu adalah $40 per jam. Ya, $40 per jam itu mama ini cuman mendengarkan keluhan, itu bayarnya 40 jam, $40 per jam. Belum lagi nanti kalau di hak itu juga ada tarifnya yang lain. Belum lagi kalau minta nasihat, ya. Dan itu semua harus bayar di muka dulu, ya kan? Sebelum mama sewaan ini datang harus bayar, ya kan? Langsung otak saya berputar gini, wah, itu kalau $40 ya sehari kan $960. Anggaplah ambil paket yang murah, sehari itu kan $1.000. Berarti setahun $365.000. Setahun $365.000. Kalau kita bersama-sama dengan mama 20 tahun, wih, itu udah berapa ratus ribu US dollar. Ya kan, kalau dihitung dengan rupiah, wah luar biasa. Tapi sesungguhnya kasih ibu lebih daripada itu, lebih daripada 1 juta US dollar, lebih daripada 100 juta US dollar, nggak terbatas, lebih daripada 1 triliun US dollar, lebih lah, ya, sepanjang jalan itu loh, nggak ada batasnya. Satu kali saya pernah ceritakan hal ini, saya suka dengan cerita ini. Teman kerja saya di kantor, seorang ibu, pagi hari itu masuk kantor langsung nangis dia. Dia nangis
Kemudian dia tahu saya ini kan pelayanan ya. Kemudian dia minta waktu untuk curhat sama saya. Kenapa dia menangis? Karena tadi malam waktu dia tidur-tiduran sama noninya, anak perempuannya. Ya, anak perempuannya itu saya juga kenal kurang lebih waktu itu umur 8 tahun ya. Dan mama ini bilang begini, "Nih, nanti kan ibu ini punya anak satu ya." Dia bilang gini, "Nih, nanti kalau kamu sudah menikah ya, sudah besar, sudah menikah, jangan lupa loh sama mama, kamu harus tetap cinta sama mama." Terus noninya bilang begini, "Iya, Ma, tapi mama nggak boleh loh sering-sering ke rumahku." Noninya bilang begitu. Terus kemudian mamanya tanya, ya, mamanya cukup berduit, saudara. Mamanya bilang gini, "Iya, Ma, kenapa nih kok mama nggak boleh ke sana?" "Iya, nanti mama kalau ke rumah, mama minta-minta duit sama aku," katanya. Wih, coba. Mama itu nggak pernah perhitungan sama anak loh. Mama itu rela begini, ya kan? Mama nggak makan, yang penting anaknya makan, ya. Itulah seorang mama. Maka itu kalau ada anak-anak yang hari ini kurang menghormati atau kurang mengasihi orang tuanya, perlu bertobat. Amin. Mama memang tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu sekalian ya. Manusia di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Tapi mari kita orang yang di dalam Tuhan, kita harus mengerti ya. Kita nggak boleh menghakimi orang tua kita nggak boleh menghakimi mama kita. Biarlah kalau sampai mama kita salah, orang tua kita salah, melakukan hal-hal yang tidak seperti kita ingini, ya, itu biarlah urusan mama itu dengan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita sebagai seorang anak, Alkitab udah jelas mengatakan kita harus menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah wakil Allah di atas muka bumi ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat, saya kan punya anak laki-laki itu di Indonesia, umurnya udah hampir 40 tahun ya, namanya Heno ya. Heno itu kalau sakit ya, kalau sakit dia telepon mamanya loh sampai hari ini, ya kan? Tenggorokannya sakit atau dia demam atau dia panas, dia terus telepon mah gitu ya kan, terus mamanya udah ngerti, wah kok panggilnya mah nih, apalagi tengah malam, kemudian telepon, "Kenapa nak?" "Iya mah, aku sakit ini mah." Gitu. Yang dicari adalah mamanya. Itulah, maka itu mari angkat jempol untuk semua mama ya. Luar biasa, mama itu pengorbanannya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada seorang ibu yang dikenal sebagai ibu yang suka berdoa. Namanya adalah Susana Wesley. Ya, dia tinggal di Inggris. Ada tanggal 20 Januari lahirnya tahun 1669 sampai meninggalnya 23 Juli 1742. Susana Wesley, dia ibu dari John Wesley. John Wesley itu pendiri dari gerakan Metodis, dan dia juga punya anak namanya Charles Wesley yang menulis lebih dari 9.000 lagu himne ya. Salah satunya adalah lagu-lagu Natal yang sampai hari ini dinyanyikan, yaitu Dengarlah Malak Menyanyi. Nah, Susana Wesley ini, Bapak Ibu sekalian, ya, maaf, dia punya anak 19. Ya, sekali lagi, saya nggak salah sebut. Ibu ini punya anak 19. Padahal saya dulu sering bilang gini ya, kalau kelinci anaknya bisa 12 ya kan. Wah, ini anaknya 19 loh.
Ibu Susana ini ya, dan dia adalah keluarga yang cinta akan Tuhan dan miskin ya, kurang beruntung, miskin ya. Tapi meskipun dia keluarga yang miskin, Ibu Susana ini dia mendidik anaknya dengan disiplin ya. Dan salah satu yang terkenal daripada Ibu Susana ini yaitu suka doa. Di tengah-tengah kesibukannya menyiapkan makanan, mencuci baju. Ya hari ini kita orang-orang miskin di sini masih bisa cuci baju, ada mesin cuci ya, atau pergi ke laundry dan lain sebagainya. Tapi zaman itu ya, jangankan zaman itu, zaman saya saja ya, waktu saya masih anak-anak itu saya ingat sekali mama saya mencuci baju itu nggak pakai mesin ya, pakai ini, pakai tangan ya, mencuci baju, kemudian masak, cuci piring ya, anak-anaknya tinggal makan aja ya kan, makan, mau mau pakai pakaian udah tersedia. Wah, itu tarifnya bukan $40 lagi per jam itu ya kan. Itu paket komplit Bapak Ibu sekalian. Saya ingat bagaimana Keisha waktu masih kecil itu step, saudara ya, panas tinggi, kurang lebih jam 4 pagi ya. Ibu Yongki itu langsung bangun bertindak dan tangannya ini dimasukkan ke mulutnya Keisha. Sebab kalau nggak begini nanti Keisha bisa gigit lidahnya dan bisa mati, ya kan? Tangannya dimasukkan ke mulutnya Keisha dan dibawa ke dokter, dan sepanjang jalan itu sakitnya luar biasa, saudara ya kan, tangan ini ya. Kalau nggak kuat tuh bisa patah itu tangan jarinya Bu Yongki. Tapi itulah kasih seorang ibu. Kembali kepada Susana Wesley ini ya. Dia suka berdoa sehingga anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang berhasil. Dan dua ini kemudian menjadi anak-anak yang terkenal, yang kemudian memberkati banyak gereja-gereja dan anak-anak Tuhan. Mari kita baca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yuk kita baca dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 5. Sebab aku, yaitu Paulus, teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu sekalian, nama baptis daripada istri saya, Ibu Yongki, adalah Eunike. Ya, di sini di Timotius ini Eunike adalah mama daripada Timotius. Jadi kalau ada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kemudian sedang hamil, kalau punya anak laki-laki, berilah nama Timotius. Kalau sedang hamil dan dokter bilang nanti akan melahirkan anak perempuan, berilah nama Eunike. Ya,
Tapi kalau Bapak Ibu sudah nyiapkan nama yang lain, ya nggak apa-apa, silakan. Saya cuma usul aja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa Timotius itu punya iman yang tulus ikhlas. Ya, dari mana Timotius itu punya iman yang tulus ikhlas? Rasul Paulus mengatakan ini diwarisi oleh mamanya yang bernama Eunike, juga dari neneknya yang bernama Lois. Ya, siapa Eunike ini? Eunike ini dia tinggal di Listra, di Derbe, ya. Waktu itu sebagai seorang Yahudi, Ibu Eunike ini dia nggak percaya Tuhan, ya, karena lingkungannya meskipun orang Yahudi dia nggak percaya Tuhan. Nah, Paulus kemudian datang ke situ dan mengadakan pelayanan di Listra. Dan kemudian Eunike ini mengalami lawatan Tuhan, ya. Dia menjadi orang yang percaya dan kemudian dia bertumbuh menjadi seorang Kristen yang militan, ya. Jadi rupanya Eunike ini kemudian menjadi murid daripada Paulus. Saya sering tanya gini, kalau ada ketemu dengan orang-orang Kristen, saya belum kenal, kemudian kenal, saya tanya, boleh tahu nggak kamu dulu jadi Kristennya gimana? Ya kan? Kan macam-macam, ada yang kemudian karena sakit, dia kemudian dilawat oleh Tuhan, sembuh, dan jadi orang Kristen. Ya. Dan kemudian saya selalu tanya gini, setelah kamu jadi Kristen, kamu ini tumbuhnya di mana? Ya, karena saya kepingin tahu, karena dasar kekristen itu sangat penting. Seperti Eunike ini, karena dia dididik oleh Paulus, maka kemudian dia memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Sehingga itu bisa diturunkan kepada Timotius, dan Timotius itu akhirnya memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Saya ini ngalami Tuhan di persekutuan doa, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian di situ saya ngalami pelepasan, saya ini orang nggak kenal Tuhan, penyembah berhala dari keluarga nggak kenal Tuhan, dan dilawat oleh Tuhan, dan kemudian saya bertumbuh di persekutuan doa itu. Saya nggak bertumbuh di gereja, tapi saya bertumbuh di persekutuan doa. Nah, saya beruntung sekali. Jadi persekutuan doa saya namanya persekutuan doa. Jadi suka berdoa, ya, suka berdoa. Ada doa pagi, ada doa malam. Dan kemudian juga ada belajar Alkitab, ya. Saya bertumbuh di situ. Maka itu mengapa sampai hari ini kami suka sekali untuk doa, ya. Doa pagi, doa fajar itu ya dasarnya ya sekian puluh tahun yang lalu waktu saya pertama menjadi Kristen. Dan kemudian dalam pertumbuhannya itu dengan kelompok persekutuan doa ini saya sering pergi ke desa-desa, ya, ke desa-desa, bawa sembako, bawa uang, bagi-bagi kepada orang desa, dan kemudian juga ibadah, mengadakan ibadah di desa-desa. Dan kemudian bertumbuh lagi, pelayanan saya meningkat, saya melayani di kaum profesional, ya, ada dokter, ada pengusaha, dan lain sebagainya. Dan kemudian meningkat lagi, dilengkapi lagi, saya melayani di kelompok pria sejati, ya. Dan itulah yang mempengaruhi iman saya. Sehingga ketika saya terus dilengkapi, saya sekarang bisa melihat bahwa dosa itu adalah dosa. Dosa bukan sebagai suatu kelemahan, dosa bukan sebagai suatu kekurangan, atau dosa sebagai suatu sakit. Misalnya yang lagi marah LGBTQ, ya, saya lupa tadi lihat Q-nya apa itu, tapi William juga sampaikan itu. LGBT apa? Lesbian, gay,
biseksual, transgender, dan Q-nya apa nanti saya mau tanya sama William. Ya, apa itu Q-nya lupa saya, ya kan? Tapi kami melihatnya itu sebagai dosa, bukan sebagai satu sakit, ya, bukan penyakit jiwa, penyakit apalagi, atau sebagai satu kelemahan, satu kekurangan. Enggak. Kami melihatnya itu sebagai suatu dosa. Kalau itu dilihat sebagai suatu penyakit, maka kalau nggak bisa sembuh, artinya obatnya yang nggak hebat atau dokternya nggak hebat. Ya. Tapi kalau kita lihat sebagai dosa, maka jalan keluarnya gampang, yaitu mengakui, bertobat, dan meninggalkan dosa itu. Maka itu LGBTQ itu bisa sembuh, yaitu ketika kita melihat itu sebagai suatu dosa. Ya, satu kali ada seorang yang jujur kepada saya. Dia berkata, "Ya Pak, saya ini homo, ya. Saya seorang pria yang suka sesama jenis, ya." Dan kemudian saya tanya, ya, menurut kamu, karena dia kan orang Kristen, ini dosa atau enggak? Ya kan? Dia langsung singkat jelas, mantap dia jawab, "Iya Pak, ini sebagai dosa." Saya salami dia. Bagus. Kalau kamu melihat ini sebagai dosa, maka jalan keluarnya adalah bertobat. Ya, bertobat artinya mengakui di hadapan Tuhan bahwa aku salah, aku sudah berdosa, melakukan kegiatan seks seperti ini. Dan waktu kamu mengakui seperti ditulis di dalam Amsal 28 ayat 13, kalau kamu mengakui dan meninggalkannya dan kembali kepada Tuhan, maka kamu akan disayangi kembali oleh Tuhan. Nah, kembali kepada Eunike yang kita baca tadi, Eunike sangat mempengaruhi kehidupan dan kerohanian daripada Timotius. Karena Eunike ini, dia mendengarkan apa yang diajarkan oleh Paulus dan kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu yang pertama yang dikerjakan oleh Eunike yaitu sebagai seorang mama, Eunike ini mengajarkan kepada anaknya tentang percaya kepada Kristus Yesus, ya. Ini yang perlu juga dilakukan oleh semua mama dimanapun kita berada. Sebagai seorang mama, kita harus mengajarkan yang pertama-tama kepada anaknya, yaitu percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini titik, nggak bisa terbantahkan lagi. Banyak jalan menuju Roma, tapi menuju keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kalau masih ingat, beberapa minggu yang lalu, apa yang disampaikan oleh Harry, ya, alangkah sia-sianya kita hidup di muka bumi ini kalau Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena setelah mati ya udah selesailah hidup ini. Tapi karena Tuhan itu ada, kita perlu percaya kepada Yesus. Supaya apa? Kita mengalami kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Sebab di luar Yesus kita akan binasa. Nah, Paulus mengajarkan kepada Timotius di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, yaitu dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Saya percaya ini juga yang diajarkan oleh Eunike kepada Timotius untuk supaya Timotius itu melatih dirinya beribadah. Saya udah pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu, waktu kita beribadah, kita menghormati hari Sabat sebagai orang-orang yang percaya, maka seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan akan membuat kita bergembira, bahkan Tuhan akan membuat keturunan kita menjadi orang-orang yang terhormat,
ada jaminan agar supaya kita hidup senang. Saya pernah sampaikan cerita tentang restoran Chick-fil-A, ya, bagaimana Chick-fil-A, ya, dia mendisiplinkan dirinya kalau hari Minggu tutup usahanya agar supaya dia sebagai pengusaha dan karyawan karyawatinya mereka bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi seorang mama yang mencintai anak-anaknya, dia akan terus berusaha mendorong anak-anaknya untuk beribadah. Saya ketemu dengan orang tua yang begini. Dulu rajin ibadah, tetapi setelah punya anak, nggak rajin ibadah. Saya tanya, kok nggak ibadah? Iya Pak, mau ibadah, anaknya tidur. Loh, terus kalau tidur gimana? Ya kasihan Pak, dibangunin. Oh salah. Justru kalau kamu kasihan kepada anakmu, ya kan? Anakmu harus dibangunin. Inilah waktunya untuk beribadah. Kalau kamu tidak mendorong anakmu untuk beribadah, sesungguhnya kamu tidak mengasihi anakmu atau kamu mengasihi dengan cara yang salah. Kalau kamu anak Tuhan, kamu harus banguni anakmu. Kamu harus disiplin. Ya, ini hari Minggu, Nak. Kamu harus bangun. Kamu berhenti bermain. Kamu harus pergi ke gereja. Ya, apa yang kita kerjakan mungkin hari ini, ya, kita nggak melihat hasilnya, tapi one day kita akan lihat hasilnya. 1 Timotius 2 ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata begini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kalau kita memperhatikan tadi dari 1 Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5, di situ juga dijelaskan bahwa Paulus itu orang yang suka berdoa, ya kan? Paulus orang yang suka berdoa syafaat, sehingga Eunike menjadi orang yang suka doa syafaat juga. Dan kemudian Paulus menekankan bahwa Timotius juga harus menjadi orang yang suka berdoa. Jadi apa yang diajarkan oleh Paulus, kemudian diajarkan juga oleh Eunike kepada Timotius, dan kemudian ketika Paulus ketemu dengan Timotius digarisbawahi, ditekankan lagi pentingnya untuk berdoa. Jadi kekuatan orang Kristen yaitu terletak pada ibadah dan doanya. Jadi orang Kristen yang rajin ibadah, rajin berdoa, nanti apa yang dikerjakan itu akan membuat dia kuat dan membuat keturunannya juga menjadi keturunan yang kuat, ya. Yang kedua, apa yang harus diajarkan seorang mama kepada anaknya? Yang kedua, mama itu harus mengajarkan kepada anaknya tentang Alkitab dan nilai-nilai yang harus dihidupi. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Ingatlah juga Timotius bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius diingatkan kembali oleh Rasul Paulus bahwa Timotius ini sudah mengenal kitab suci sejak dari kecil. Dari mana dia mengenal kitab suci dari kecil? Karena mamanya yang bernama Eunike itu memiliki iman yang tulus dan ikhlas, cinta akan Tuhan, suka baca Alkitab, maka itu kemudian dia juga mengajarkan anak-anaknya, dalam hal ini Timotius, untuk mengenal kitab suci, untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengetahui firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, dan kemudian apa? Menekankan
bahwa nilai-nilai yang ada di Alkitab itu harus dihidupi. Dihidupi itu artinya apa? Dihidupi itu artinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya hidupnya, ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada waktu bisa baca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 21. Bagaimana yang nomor satu dalam hidup ini bahwa Tuhan Yesus itu harus menjadi yang terdahulu. Seperti yang Yesus Kristus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita lihat nanti di dalam kitab Filipi, bagaimana Timotius juga selalu mengutamakan di dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh Timotius selalu begini, harus Tuhan Yesus ada di depan, harus yang nomor satu, harus semuanya untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Eunike kepada Timotius, anaknya, yaitu tentang perlunya mengasihi jiwa-jiwa tanpa syarat. Ya, mengasihi orang yang baik kepada kita itu adalah hal yang mudah. Tapi mengasihi orang yang menjengkelkan, orang yang bencekno, Bapak Ibu sekalian, itu dibutuhkan kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Maka itu sebagai seorang ibu, kita harus terus jangan sampai bosan-bosan mengajarkan kepada anak-anak kita pentingnya untuk mengasihi tanpa syarat. Sebab dunia itu mengajarkan kasih yang bersyarat. Kalau kamu baik sama aku lebih baik lagi kepada kamu. Tapi kalau kamu nggak baik sama aku, jangan coba-coba. Aku bisa berbuat jahat kepada kamu, bahkan lebih jahat daripada apa yang kamu kerjakan. Ini tidak berlaku di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat, Yesus, dia punya murid yang namanya Yudas Iskariot. Ya kan? Siapa yang membawa Yesus ke atas kayu salib? Jawabnya Yudas, ya kan? Waktu Yesus mau disalib dibutuhkan paku, dibutuhkan palu. Ya, siapa yang memaku dan memalu itu? Orang lain, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ada orang-orang di sekitar kita yang sedang membawa paku dan membawa palu, yang siap-siap untuk memaku dan memalu kamu, ya kan? Dan waktu kamu dipaku dan dipalu, nak, itu rasanya sakit, ya. Ibu Yongki, kalau ada kompor, kemudian ada anak Ibu Yongki sedang masak sesuatu, kemudian ada anak-anak kecil atau anaknya sendiri, ya kan, mau dekat-dekat ke kompor, Bu Yongki bilang gini, ini panas, ya kan? Waktu anak itu nggak percaya, kemudian tangannya sini, dinyoskin sedikit itu ke kompor, aduh, ya panas, ya kan? Nah, kita mesti ajarin anak kita, ya kan? Nah, dipaku, dipalu itu sakit. Tapi ingat, setelah dipaku, dipalu, ya kan, disalib, setelah itu ada kemuliaan. Maka itu jangan pernah balas jahat dengan jahat. Alkitab bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi waktu kamu disalib, kamu dipaku, kamu ditajamkan, itu sakitnya luar biasa. Tapi sebagai orang percaya, kamu harus mengampuni. Mengampuni caranya forgive and forget, ya. Peristiwanya Anda akan pernah lupa, ya kan? Sakitnya mungkin juga nggak akan pernah lupa, tapi ketika engkau teringat akan itu, engkau tidak merasa sakit lagi karena engkau mau mengampuni dan melepaskan. Itu nilai-nilai yang diajarkan oleh Eunike kepada Timotius, sehingga kita lihat
Paulus tadi berkata, aku sering lihat air matamu. Ya kan, suka nangis loh Timotius. Ya kan, nangisnya apa? Aduh, jadi orang Kristen ini nggak enak, ya kan? Orang Kristen itu penuh dengan kesengsaraan. Dan nanti kita bisa baca di Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat, bagaimana Timotius sebagai seorang anak yang masih muda, dia hidup berintegritas. Artinya apa? Berlaku benar meskipun tak ada yang mengawasi. Dan yang terakhir, seorang mama yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas, dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hidup yang teguh. Kita baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, mama yang baik, dia akan mengajarkan kepada anaknya seperti Eunike mengajarkan kepada Timotius untuk hidup ini jangan pernah mengenal yang namanya menyerah. Kita harus ajarkan anak-anak kita tentang kuat menderita, ya kan? Kuat menderita. Sehingga maaf Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada orang-orang kemudian anaknya bunuh diri, ya, ketika dia mengalami stres, itu tidak terjadi atas anak-anak kita, ya. Saya ngeri loh lihat ada anak-anak muda kemudian mati bunuh diri. Baru-baru ini ya di Long Island ada anak muda umur 26 tahun. Papa mamanya kaya dan kemudian anak ini laki-laki mati bunuh diri, Saudara. Ya kan? Kita juga mendengar bagaimana anak-anak ketika mengalami hal yang tidak baik, larinya kemana? Lari ke narkoba. Maka itu sebagai orang tua yang baik, kita ajarin anak kita bahwa dalam hidup ini kita akan ngadepi tantangan, ngadepin persoalan dalam hidup ini. Tapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Jangan pernah menyerah menghadapi tantangan itu, ya kan? Sebab Tuhan berkata bahwa ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kita alami, tidak akan pernah Tuhan izinkan untuk melebihi kekuatan kita. Ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kenapa Eunike berhasil mendidik Timotius sedemikian rupa? Karena Eunike sebagai mama daripada Timotius bukan omdo, bukan omong doang, tapi Eunike mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Action speak louder than word. Anak-anak lebih gampang meniru daripada diajarin. Jadi waktu diajarin, ketika dia lihat mamanya yang mengajarin itu mempraktekannya, ketika mamanya ditindas, dianiaya oleh papanya, atau ketika mamanya mengalami hal yang tidak baik, tapi mama mempraktekkan firman Tuhan, anak-anak akan mudah mengerti dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, warisan rohani seorang mama adalah mengajarkan kepada anaknya tentang percaya kepada Kristus Yesus. Mengajarkan tentang Alkitab dan nilai-nilai yang harus dihidupi, serta tentang hidup yang teguh. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika para mama yang hari ini berbahagia
kita akan memiliki keturunan-keturunan yang diberkati, keturunan-keturunan yang akan menjadi berkat, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Seperti Timotius, peristiwanya udah sekian ribu tahun yang lalu, tapi sampai hari ini namanya tetap harum sebagai seorang muda. Mengapa? Karena ada mama yang berintegritas, mama yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Dan saya berdoa, biarlah para mama yang ada di tempat ini juga menjadi mama yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Amin. Mari kita berdoa. Kami berkati Tuhan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah izinkan untuk ditaburkan pada hari ini. Biarlah firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Yang berkati para mama secara khusus Tuhan. Kami tahu tidak ada kata terlambat. Biarlah para mama ini memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Sehingga dapat menjadi teladan Tuhan di dalam keluarga dan rumah tangga masing-masing. Karena kami tahu sesungguhnya peranan seorang mama amat sangat penting Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal, seorang ibu yang bijak, dia akan tetap mempertahankan rumah tangganya kuat dan kokoh. Tapi ibu yang bodoh, mereka akan meruntuhkan keluarganya dengan perbuatannya. Kami berdoa Allah Roh Kudus Engkau menolong setiap mama. Sehingga di hari Mother's Day tahun 2023, setiap mama mengalami revival. Setiap mama mengalami lawatan Tuhan secara khusus. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara online pada hari ini. Kami percaya apa yang dikerjakan tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang mencintai dan mengasihi kita melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudusnya memberkati, melindungi, dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.